ketemu lagi. Hari ini sudah hari Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini. Oke, jadi ada informasi di lingkungan kita, jadi belum tentu dari kita, tapi mungkin juga dari kita yang membuat kita confused. Sebenarnya confuse-nya itu ya, jadi ada sesuatu yang tersembunyi, tidak seperti apa adanya, atau barangkali buat beberapa orang itu tampak harsh, tapi sebenarnya kalau kita hadapi, ya kita telusuri bahwa masalah itu dihadapi, dicari kejelasannya, maka sebenarnya kita menemukan sesuatu yang berharga di situ. Mungkin di balik informasi yang membingungkan di situ ada kesempatan atau ada katakanlah opportunity untuk kita melakukan sesuatu yang membuat kita justru akan merasa beruntung nanti. Jadi kadang-kadang banyak bisnis baru ya yang muncul, ini contoh ya, karena ada situasi yang sebenarnya terlihat seperti musibah, tetapi justru membuka peluang buat beberapa orang mendapatkan keberuntungan yang tadinya tidak terbuka jalannya sebelum ada peristiwa ini. Tapi itu konteksnya adalah sosial, jadi bukan diri kita. Kalau saya lihat di sini, Ace of Raphael itu kan kita sudah mulai sesuatu yang kita sukai, tapi itu terjadi sudah di masa lalu. Nah, sekarang itu kayaknya kita harus meneliti kembali, walaupun pada saat itu kita mulainya dasarnya adalah hobi atau karena kita mengikuti panggilan hati, maka sekarang kita harus kayak mundur satu langkah, memperhatikan lagi. Page of Michael adalah tentang berpikir secara kritis, tetapi masih di tahap awal. Jadi kayaknya ada clue gitu, kayaknya ada yang masalah di sini. Apa ya? Nggak tahu juga. Tapi kayaknya di sini adalah kesempatan untuk kita, oke, kalau gitu saya menanggapi kemungkinan ada masalah ini secara serius, tidak lagi mengabaikan. Nah, kalau memang ternyata kita duduk serius memperhatikan, kita kemungkinan besar kita akan menemukan apa kesalahannya di situ atau sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi dengan demikian itu seperti mementahkan apa yang kita sudah mulai di masa lalu. Jadi kayak dipertanyakan lagi, jadi ini sebaiknya diteruskan apa enggak? Apakah ini membuat keuntungan atau justru merugikan? Ya, kalau kita lihat dari set yang berikutnya, Path of the Soul, Destiny Cards ini, previousnya adalah Goddess ya, feminin itu udah pasti ya. Her Yellow Crown denotes self-empowerment, jadi memang itu mulai dari kita sendiri ya. Dan Red denotes a strong embracement of her feminine sexual energy. Jadi ini mungkin memang hubungan romantis dengan seseorang yang membuat kita, khususnya cewek ya barangkali ya, tapi ini doesn't have to be ya, ini bacaan umum. Artinya kita memang udah suka gitu dari awal dan kita meneruskan, tetapi kemudian di sini current situationnya adalah channeling guide. Jadi memang kayak dikasih tahu, kayak dicolek pundak kita, gimana kalau diperhatiin sekali lagi, lihat lebih dalam kondisinya seperti apa. You have a strong ability to communicate the messages and teaching the divine beings. Jadi kalau misalnya ada keraguan dan itu mungkin tampak hari ini, informasinya entah gimana terbuka, jangan diignore, jangan diabaikan. Mungkin ini adalah caranya divine untuk ngasih tahu ya, daripada kamu terjerumus nanti, dan mungkin juga enggak. Jadi yang penting sebenarnya saat ini adalah bagaimana kamu duduk dan meneliti lebih lanjut. Jangan pakai hati aja, karena kan tadi kita lihat yang masa lalu itu semua adalah masalah hati. Sekarang coba gunakan logika kamu atau nalar kamu untuk melihat bagaimana ini selanjutnya. Tapi jawabannya adalah now is the time for quiet retreat or rest. Jadi barangkali memang ini masih akan bergulir lagi, sehingga kita perlu ambil waktu untuk tidak terburu-buru. Kita seperti retreat, mundur sebentar. Tadi kan ada yang di atas tuh, yang di sini adalah ini Five of Michael, Five of Sword ya. Dan di sini disuruh retreat.
kalau saya melihat ini udah strong indication ya, kalau ini adalah warning. Bagaimana kalau nggak buru-buru? Udah itu aja, yang penting nggak buru-buru. Walaupun kita memang cenderung bergerak karena kata hati kita, tetapi kalau kita saat ini menggunakan cara berpikir yang kritis, yang kemungkinan ini ada yang salah cara berpikir, dan bukan berarti itu benar-benar tikus ya. Jadi kalau saya melihatnya lebih coba perhatikan lebih jauh lagi, pastikan kamu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu. Karena apa? Karena di depannya gambar bunga, jadi most likely kamu akan berhasil menemukan yang terbaik. Jadi kita ambil positifnya bahwa informasi ini datang itu sebagai hadiah, sebagai satu peringatan kalau ada hal kecil, mungkin hanya minor thing ya, untuk kita perhatikan supaya kita mendapatkan perfect, dan di saatnya nanti kita kalau itu kita tahu dari awal kan kita nggak akan misalnya gitu. Jadi kita mencegah supaya ada kata-kata seperti itu ke depan. Bulan ada di Libra, dan besok ini tanggal 26 ya, 26 tanggal 27 itu adalah bulan purnama di Scorpio. Itu pukul 10:32, tapi kita belum sampai bacaan tanggal 27, kita masih tanggal 26. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan, biasanya sebelum bulan purnama itu kan bulan purnamanya sendiri closure. Closure itu tidak selalu berhenti kemudian titik, enggak, karena dia kan bulanan, tapi dia akan datang di Scorpio. Di Scorpio itu biasanya adalah sesuatu yang tidak terduga, yang kita nggak nyangka, tetapi sebenarnya 1 hari sebelumnya kita seperti diingatkan. Dan yang diingatkan adalah kalaupun informasi itu sudah belum real banget, karena terbukanya bukan hari ini sepertinya, tapi besok kelihatannya persisnya, jelasnya disinarinya dengan matahari. Tapi sekarang tuh sebenarnya kita udah punya hunch, istilahnya ya, punya rasan-rasan gitu, kalau orang Jawa bilangnya punya rasan-rasan. Dan karena bulan ada di Libra, kemungkinan besar ini adalah tentang keseimbangan dalam hubungan. Keseimbangan tuh bisa berarti saldo kan? Saldo tuh untung rugi, itu juga keseimbangan, semua balance kan? Bahasanya aja jelas balance ya, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau buat kita bahasa Indonesia saldo, tapi itu adalah balance. Mungkin ada kaitannya dengan keuangan kita, mungkin ada kaitannya juga bukan keuangan, tetapi yang ditimbang adalah masalah emosi yang pada saat ini kok rasan-rasan saya kayaknya ada yang salah di sini ya, kayaknya ada yang disembunyikan barangkali, or something like that. Nah, kalau kita lihat indikasinya sebenarnya ada di garis yang merah ini. Garis yang merah itu kan Saturnus ini sebenarnya banyak sekali yang terjadi aktivasi ya, koneksi, karena derajat ya. Kalau kita lihat dari chart itu selalu derajat. Saturnus ada di 12 derajat 55 atau 13 derajat dibulatkan. Yang paling kiri itu adalah matahari di 6 derajat 11 menit. Yang sebelah kan ini matahari, Uranus, Venus dan Merkurius. Nah, ini juga jelas bahwa Venus juga baru dilewati oleh Merkurius sih. Ini tanggal 25, ini tanggal 26. Jadi memang di sini Venus dilewati oleh Merkurius itu sendiri menyatakan bahwa ada hal yang berharga. Jadi ini harga, balik lagi value itu kan, apalagi Venus itu juga tentang keuangan, tentang percintaan. Venus, dan Venusnya itu dilompati sama Merkurius. Artinya memang ada logika yang membuat kita harus berpikir tentang masalah keuangan dan masalah percintaan. Dan karena dia conjunction, karena di dalam 5 derajat ya, itu ada matahari, karena semuanya kita lihat ada kaitannya dengan Saturnus. Saturnus tuh mengatakan loh harusnya gimana. Jadi kayak kita berhenti sejenak itu untuk berpikir, lah harusnya gimana? Harusnya gimana kita menangani atau menyikapi masalah percintaan atau masalah keuangan ini. Nah, harusnya gimana itu penyelesaiannya adalah dengan logika, karena ada Merkurius di situ, dan juga karena ada bulan matahari dan Uranus, maka most likely
apapun yang terkuak pada saat itu, karena ini kan matahari dan Uranus kan besok juga masih gabung sih. Jadi itu sampai besok pun kita akan bisa melihat bahwa apapun yang ditemukan saat ini yang sekarang masih dari rasan-rasan, besok mungkin sudah terkuak karena bulan purnama, itu akan membuat kita merasa butuh untuk membuat perubahan, but not now. Tapi kita udah mulai rasan-rasan aja. Iya, kalau di sini jelas memang ada Seven of Swords. Ini kan mengatakan ada satu yang salah. Kita sudah lihat, somehow kita mencoba untuk menghindar. Jadi ini kan dia udah jelas ketahuan ini daylight gitulah, kuning kan. Tapi dia tetap berusaha lari, entah dengan menolak atau apapun, tapi ya itulah. Nah, ini adalah tantangannya, no progress, iya, jadi kemungkinan besar memang ini adalah kesalahan dalam pekerjaan atau kalau dalam hubungan percintaan, apa yang dijanjikan, yang memang tiap kali ditanyakan itu sebenarnya kadang-kadang kan dia punya kesempatan untuk mengatakan saya nggak mampu memenuhi janji saya. Walaupun saya sudah berjanji. Itu beda kalau misalnya iya janji, tapi kemudian kita menemukan itu nggak kejadian. Itu beda sekali dengan kalau dari awal iya saya janji, tapi ternyata kayaknya aku nggak mampu, aku nggak tahu kenapa aku udah mengupayakan tapi nggak bisa. Beda. Nah di sini sarannya The Emperor ya, power, structure, stability, authority. Jadi kayaknya apapun yang terucap ini kan energinya Capricorn dan energinya Aries. Jadi ada tindakan, ada aturan, ada kewenangan. Jadi memang legitimate ya, sah-sah aja kalau kita mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang membuat kita happy. Wow, hari ini memang bukan saya yang ngomong, tapi kalau saya melihat dari kartu ini ya memang begitu. Dari kiri Seven of Swords ya, kamu ketahuan ngerjain kayak gini, kamu nggak bilang dari awal kalau kamu nggak bisa memenuhi, jadi ya sesuai dengan kontrak ya kamu nggak bisa diterusin. Lah tapi kan aku gimana? Ya anyway, yang itu masalahnya kamu. Ya, Nine of Cups itu bilang begitu, itu masalah kamu. Saya punya masalah sendiri dan saya harus memastikan saya mampu memenuhi apa yang saya butuhkan supaya saya bisa menghadapi masalah saya. Kartunya bilang begitu ya, bukan saya yang bilang ya, sorry. Oke, penutup bacaan hari ini. You are not a floundering failure, you are stunning success. Iya, jadi ini antara dua hal. Kelihatannya kita gagal, padahal sebenarnya dengan kegagalan kayaknya besar, tapi kita melihat bahwa ini membuka jalan baru untuk kita justru sukses. Kayaknya itu, jadi banyak kan orang, iya habis dia begitu orangnya gini, jadi perusahaan yang segala macam, kayaknya kita ngomel. Padahal sebenarnya yang muncul dari kata-kata kita itu adalah kita mampu untuk melihat apa masalah terbesar dan kita mulai mengadakan sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita tertipu sendiri dengan cara kita bicara karena kita sering mendramatisir masalah, apalagi jika itu merugikan kita dan kita berusaha untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa kita adalah victim. Itu udah nature-nya manusia. Dan kalau udah begitu kayaknya kita nggak ada orang yang bisa menyalahkan kita. Tapi sebenarnya cara begitu kalau menurut saya, ya itu levelnya beda dengan orang yang ya sudah memang kenyataannya begini, jadi cool aja gitu ya, memang ini masalah, nggak perlu diurek-urek yang sudah jelas sudah jelas salah. Kalau kita yakin bahwa sebenarnya di balik semua kejadian ini, di balik semua perasaan kita merasa dirugikan or whatever, sebenarnya kita di dalam satu titik di mana kita sudah memegang semua kartu truth. Oke, buat teman-teman yang biasa main kartu, kita tahu bahwa kartu truth artinya kita berada di posisi di mana kita yang menentukan langkah berikutnya dan orang lain harus mengikuti apa kata kita. Dan ini sebenarnya tergambar dari The Emperor,
Kalau kita mau mengambil power kita, tidak lagi bersikap sebagai victim, tapi kita bersikap sebagai pemimpin dari situasi ini, alur komunikasi ini, dan kita memang cenderungnya untuk mencari apa yang paling baik buat kita, regardless of everything. Barangkali yang terbaik buat kita pada akhirnya juga terbaik buat semua orang, who knows. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.